Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung kegiatan Ramadan di kampus online ini dengan like dan subscribe akun media sosial Sapa UKK dan RDK UKK, atau bisa juga dengan mengirimkan donasi ke rekening yang ada di bawah ini. Insya Allah, donasi yang akan dikirimkan akan digunakan untuk kegiatan iftar Ramadan untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar Universitas Negeri Padang yang terkendala ekonomi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RDK di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-harinya, dan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita aturkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah merupakan uswatun hasanah, merupakan tauladan bagi umat Islam tentunya. Ya. Ikhwati billah sekalian, pada RDK online kali ini kita akan bahas topik yang sangat luar biasa tentunya, yang menurut saya ini sangat bagus sekali jika ikhwati billah bisa mendengarkannya lebih dalam lagi. Yaitu materi kita sekarang itu adalah tentang tawakal gitu. Dimana tawakal sendiri itu artinya adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda masalah, bagaimana kita tawakal pada Allah. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, bagaimana kita tawakal pada Allah gitu. Nanti kita akan kaji lebih dalam. Ya, sebelum itu marilah kita awali agenda RDK online kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk agenda pertama yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bang Hasan Basri Duren. Pada Bang Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair kepada Bang Hasan Basri Duren dari bidang Syiar Pon Madani
Semoga Bang Hasan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga agenda kita berjalan sampai akhir. Ya, untuk selanjutnya materi yang kita nantikan yaitu terkait tawakal yang akan disampaikan oleh Dori Afriandi dari Pendidikan Olahraga. Kepada Dori, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara sampai saat sekarang ini. Maka sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang bersyukur, sudah sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baca biografi beliau, kalau kita baca sirah nabawiyah, maka tak terasa mengalir air dari mata kita ini. Teringat ketika beliau sedang berada di kota Taif, beliau sedang berdakwah di kota Taif yang penduduknya masih jahiliyah. Ketika itu beliau dilempari batu, bahkan dilempari kotoran onta, bahkan pelipis mata beliau sampai berdarah, keluar air dari mata beliau, bercampur antara darah dan air mata, mengalir di terompah kayu beliau. Lalu datang sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah engkau punya satu doa mustajab? Berdoa kepada Allah, angkat tanganmu memohon kepada Rabb-mu, maka rata Mekah ini dengan tanah. Mati mereka semua ya Rasulullah. Mengapa tidak engkau lakukan ya Rasulullah? Cepatlah berdoa ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? Biarlah pelipis ini berdarah. Biarlah keluar air dari mata ini. Biarlah gigi ini patah. Biarlah aku ini dilempari kotoran onta. Aku simpan doa ini untuk siapa? Untuk syafaatul qiyamah, untuk syafaat umatku di yaumil qiyamah nanti. Maka begitu besar perjuangan sang Nabi kepada kita, maka kepada siapa kerinduan ini kita berikan. 14 abad yang telah lalu, Nabi Muhammad merindukan kita, menginginkan pertemuan dengan kita. Ketika beliau sedang duduk termenung, lalu datang sahabat, "Engkau kenapa ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Sekarang saya sedang merindukan saudara-saudaraku." Lalu kata sahabat, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Siapa lagi yang engkau rindukan ya Rasulullah?" "Bukan, kalian bukan saudaraku. Kalian ashabati, kalian sahabatku. Yang aku rindukan ikhwani, saudaraku. Mereka yang tak pernah menemui aku, mereka yang tak pernah menjumpai aku, bahkan dalam mimpi pun belum tentu mereka menemui aku, melihat wajahku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Itulah saudara-saudara yang aku rindukan," kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabi Muhammad yang benar beliau rindukan dan mendapat syafaatul qiyamah yang telah Rasulullah janjikan di 14 abad yang telah lalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali saya mendapat amanah dari UKK, itu agenda RDK, itu kultum. Dan pada kesempatan kali ini saya memohon maaf jikalau seandainya penyampaian saya nanti ada kesalahan atau kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk kultum kita pada kesempatan kali ini itu berjudul yaitu tentang tawakal kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan,
yang menggambarkan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk surat Al-Anfal yang artinya maka orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dibacakan firman Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka dan bergetarlah hatinya, dan sungguh kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka bertawakal ini diartikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab rahimallahu. Beliau mendefinisikan tawakal ini adalah sebagai bentuk penyerahan diri yang seutuhnya, penyerahan jiwa hati kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan yang sekarang kita jalani ini banyak sekali cobaan, banyak sekali hinaan, cacian, makian dan segala bentuk macamnya. Itu semua Allah berikan kepada kita adalah sebagai bentuk pengujian dari iman kita. Maka ketika kita mendapat ujian itu, maka ketika kita mendapatkan masalah atau lain sebagainya, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang memberi masalah itu dan Allah juga yang akan menyelesaikan. Allah yang memberi cobaan dan Allah yang akan memberi kegembiraan setelah cobaan itu, karena pada dasarnya Allah memberi kecobaan. Allah memberikan sesuatu kepada kita bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi sesuai apa yang kita butuhkan. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Kita ini hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang seutuhnya untuk beribadah kepada Allah, karena Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang paling hebat, yang paling agung ibadah hati adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala bentuk, segala kehidupan kita ini kepada Allah. Tapi bukan berarti kita malah gara-gara bertawakal, materi tentang bertawakal ini, besok kita dibangunkan oleh orang tua atau seorang suami dibangunkan oleh istrinya, mas, tidak kerja mas. Lalu jawaban, mengapa kita harus kerja? Bukankah rezeki sudah di tangan Allah? Bukankah kehidupan kita sudah diatur Allah? Bukan begitu definisi tawakal itu. Tawakal datangnya setelah adanya ikhtiar. Seperti yang kita hadapi saat sekarang ini, di masa-masa virus corona ini, banyak sekali orang-orang yang mengatakan, bahkan dengan sombong mereka banyak juga mengatakan, kalau seandainya, mengapa harus takut dengan corona? Mengapa kita harus lari dari masjid? Mengapa kita harus takut? Bukankah kematian itu adalah di tangan Allah? Benar, kalau kematian memang di tangan Allah. Tapi ikhtiar itu datangnya setelah usaha. Maka dalam hal ini juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya ketika itu, larilah kalian dari wabah seperti kalian lari dari singa. Maka ketika dibacakan hadis ini kepada orang-orang yang mengatakan hal demikian tadi, larilah kalian dari wabah sebagaimana kalian lari dari kejaran singa. Itu lari itu adalah bentuk tawakal kita, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dapat atau tidaknya oleh singa tadi, itu adalah kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan, ketika semua masalah meninggalkan, ketika masalah sudah datang bertubi, jangan sampai kelak ketika Allah sudah cabut nikmat hidup kepada kita, maka kita mulai tersadar sesuai dengan kata Imam Ali karamallahu wajhah. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? An-nasu niyam, semua orang yang ketika hidup itu tidur. Semua orang yang ketika hidup itu tidur, kata Imam Ali. An-nasu niyam, falamma matu intabahu, dan ketika mereka
dan ketika mereka mati, barulah mereka di situ baru tersadar bahwasanya orang kaya hanya mimpi pernah menjadi membeli ini, membeli itu. Orang yang punya jabatan bermimpi kalau mereka punya jabatan hal sedemikian rupa. Orang-orang yang paling bahagia merasa kalau mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Mereka cuma hanya khayalan semata. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa ketika hidupnya mengingat Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, menyerahkan setiap kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang yang dinamakan dengan anak-anak tak bisa menolong, harta tidak bisa menolong kita. Lalu apa yang bisa menolong kita dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala? Biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang memancarkan cahaya iman. Karena pada dasarnya Allah tidak melihat tubuh kita. Innallaha la yanzuru ila ajsanikum. Allah tak menengok fisik bentuk kita, wala ila aswarikum. Allah tak menengok rupa, Allah tak memandang ciri khas kita. Lalu yang Allah pandang apa? Walakin yanzuru ila fuluk. Yang Allah lihat itu adalah fuluk, hati. Hati yang memancarkan cahaya iman. Hati yang terhindar dari sum'ah, takabur, ria, sombong, dan segala macam penyakit hati. Maka kita isi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penyakit hati dan disinari dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai penyesalan-penyesalan yang datang kepada kita kelak di kemudian hari. Penyesalan yang seperti abasarna, ya Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal solihan, maka kami akan beramal soleh, fa'at sedekah, kami akan bersedekah, kami akan berzakat, berinfak, kami akan menyantuni anak yatim, kami akan bangunkan rumah tahfiz dan lain sebagainya. Tapi apalah guna, penyesalan sudah berakhir, kita sudah berada dalam ambang, dalam cengkraman azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon sekali kalau seandainya banyak saya salah, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena pada dasarnya kesalahan memang datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair kepada Dori Apriandi yang telah menyampaikan materinya terkait pentingnya tawakal. Semoga teman-teman bisa ngambil pelajarannya dan semoga bisa diimplementasikan di bulan suci Ramadan ini. Dimana ketahui bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita membuat kebaikan satu saja di bulan Ramadan ini, maka akan berlipat ganda 1000 kali lipat. Dan jika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlipat ganda pula pahalanya dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk agenda selanjutnya itu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh trio Febrianto. Pada trio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ta'lamu anna hazihil qulub sabbit qalbi ala dinik wa taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusratik syariatik fawasikillah. Allahumma rabbi tataha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka daiman qa'iman abada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nari wal afa hindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah
Allahumma daiman qaiman abadan alhamdulillah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah setiap kebaikan yang kami lakukan ini ya Allah. Jadikanlah amal ibadah bagi kami. Semoga Engkau selalu menurunkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, petaka dan musibah yang sedang melanda bumi kami ini ya Allah. Semoga bumi kami ini cepat merasakan kesembuhan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada trio Febianto yang telah memimpin dan membacakan doa untuk kita semuanya. Semoga agenda kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah agenda kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ini menjadi awal yang baik. Semoga RDK Online ini menjadi suatu wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, sebelum saya menutup RDK Online ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya keberhasilan itu tertunda bukan karena kegagalan, tapi keberhasilan itu tertunda karena kemalasan. Jadi semangat selalu dan jangan pantang menyerah. Ya, akhirnya makalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.